Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama kita mau berkumpul di dalam ibadah kul pada malam hari ini. Mari sama-sama saya undang bangkit berdiri. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Mari berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Sebab Dia baik. Kita mau bersuka di dalam Dia. Amin. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Engkau baik ya Tuhan. Di Tuhan Yesus, kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan. Itu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Bawa kami untuk tetap setia melayani Engkau ya Tuhan. Sebab itu kami ada ya Tuhan. Engkau yang membawa setiap kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk dapat mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oralabaya shandarala. Seperti wanita mengurapimu, menangis
di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Shandaralapatakaralamu, ya Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami mau lebih lagi. Ya Tuhan Yesus, persembahkan hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Shandaralapatakaralapaya sandaralamu, ya Yesus Tuhan, didik kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Shandaralapatakaralapaya sandaralamu. Yesus, ku sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sampai
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Kasih Tuhan, ini hidup kami ya Tuhan Yesus. Pakai kami ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam call online malam hari ini. Saya berdoa biarlah damai sejahtera Allah, berkat yang melimpah, perlindungan Tuhan ada bersama dengan kita semuanya. Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan, dan saya terlalu percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat Bapak Ibu di mana Bapak Ibu berada. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami ada, ini kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat hadirat-Mu yang memenuhi rumah-rumah di mana kami tempat berada. Kami percaya di mana hadirat-Mu, di mana ada hadirat-Mu, di situ kuasa Tuhan bekerja, memulihkan, menyembuhkan, menegur kami, menguatkan kami Tuhan. Tuhan, malam hari ini kembali kami akan mendengar pesan-Mu, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, bila hanya kuasa Tuhan, roh Tuhan yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini tentang panggilan untuk melayani. Kalau di bulan Juli dan Agustus, yang sudah kita lewati, tema kita tentang panggilan untuk berdoa. Bukan berarti ketika selesai panggilan untuk berdoa, kita berhenti berdoa. Tapi saya rindu hari-hari ini, dan sampai kapanpun roh doa itu tetap mengalir atas kehidupan Bapak Ibu. Karena hanya dengan doa, maka pintu mujizat itu akan dibukakan Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, tema bulan ini tentang panggilan untuk melayani. Nah, sharing firman Tuhan malam hari ini tentang siapa yang terbesar. Mari Bapak Ibu kita baca di dalam Matius 20
Matius 20 ayat 20 sampai 28. Dikatakan begini, permintaan ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya ketika kita punya anak, gak ada satupun di antara kita yang punya cita-cita anaknya kalau besar menjadi pelayan. Pelayan apapun, gak ada. Dan prinsip dunia mengatakan, kalau kita ingin menjadi yang terbesar, kita harus punya kuasa. Prinsip dunia, orang yang besar, orang yang berkuasa, nanti akan dihormati, akan dilayani. Bapak Ibu, itu prinsip dunia. Makanya banyak sekali ya orang-orang yang mengejar kedudukan. Kenapa? Dengan kedudukan yang dia punyai, dia berkuasa memerintah, dia sangat dihormati, dia disegani, di mana saja dia dilayani. Itu dunia. Bagaimana dengan prinsip kekristenan? Prinsip kerajaan Allah. Dengan jelas Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi hamba, harus menjadi pelayan, harus melayani aku. Gak salah Bapak Ibu ya. Kita ingin punya anak yang punya kedudukan tinggi, ya, punya jabatan tinggi, gak salah. Ya, punya posisi yang terus dipromosikan, gak salah. Tapi saya mau beritahu, apakah anak-anak Bapak Ibu sudah memiliki hati yang mau melayani? Sama seperti ibu anak-anak Zebedius, yaitu ibu dari Yakobus dan Yohanes. Dia punya kerinduan, Tuhan, aku punya permintaan. Ya, biasa kalau seorang ibu pasti berdoa, ya.
minta anaknya dipromosikan oleh Tuhan. Ya, bangsa Yahudi waktu itu pengertian Yesus sebagai Mesias itu artinya Yesus sebagai raja, memerintah atas Israel. Ya, itu pengertian ibu-ibu dari istri Zebedeus, ibu daripada Yohanes dan Yakobus. Dia rindu anaknya kelak ketika Yesus menjadi raja, Mesias, anaknya boleh punya kedudukan. Ya. Tapi apa jawaban Yesus? Tuhan Yesus berkata, kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Saudara, dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mau menjadi besar, mau menjadi yang terbesar, engkau harus melayani Tuhan. Engkau harus melayani sesamamu. Bapak Ibu, itu prinsip kerajaan Allah. Tanpa sadar, saudara, hari-hari ini prinsip ini dipakai oleh orang-orang dunia juga. Di dalam perusahaan-perusahaan. Ya. Kalau perusahaan Bapak Ibu mau yang jadi yang terbesar, apakah sudah melayani dengan baik konsumen-konsumen Bapak Ibu? Kalau nggak terlayani dengan baik, saya percaya banyak konsumen, pelanggan dari Bapak Ibu, mereka akan kabur. Ya. Contoh saja kalau Bapak Ibu punya toko. Ya. Ada konsumen mau belanja. Dan ketika mau belanja, dia menanyakan barang sesuatu. Tapi dengan kasar, dengan tidak lemah lembut, ya, Bapak Ibu jawab, saya percaya konsumen itu akan kabur. Dan bahkan mungkin memberitahu kawan-kawan yang lain, jangan belanja toko itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan bilang, kita harus punya hati yang mau melayani Tuhan. Punya hati yang mau melayani sesama. Kalau kita ingin menjadi yang terbesar. Yusuf, Bapak Ibu, kita tahu Yusuf ya. Ketika dijual sama saudagar dari Ismail, kemudian dijual lagi ke Potifar. Ya. Kehidupan Yusuf itu adalah sebagai pelayan. Ya, melayani rumah tangga, ya, majikan mereka, Potifar dan seluruh isi rumah tangga mereka. Sehingga mereka dipercaya penuh. Kenapa? Karena menjadi pelayan yang baik. Gak cukup sampai di situ, mereka difitnah, masuk penjara. Di penjara pun punya kehidupan melayani. Sehingga kepala penjara mempercayakan seluruh aktivitas penjara kepada Yusuf. Dan apa yang terjadi? Karena Yusuf punya hati untuk melayani. Maka ada jalan terbuka untuk Yusuf untuk menjadi orang nomor 1 di Mesir. Coba kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 41. Dikatakan demikian. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wow, ya. Jadi seorang buangan, jadi seorang budak, jadi pelayan. Tapi Tuhan bisa promosikan Yusuf menjadi orang yang berpengaruh di Mesir. Menjadi orang penguasa di Mesir.
dari seorang pelayan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, miliki hati untuk melayani. Ayo hari-hari ini goal bangkit. Mungkin Bapak Ibu sudah bilang, Pak, saya juga sudah melayani. Saya berdoa tiap hari buat para pemimpin kami. Nggak cukup Bapak Ibu. Di luar sana banyak jiwa-jiwa yang terus mau dilayani. Tuhan mau kita mengembangkan talenta kita. Ya, banyak sekali ya ketika kami mengajak jemaat di gereja, ayo kita melayani. Biasanya jawabannya apa Bapak Ibu? Aduh, saya sudah tua. Banyak anak-anak muda saja. Ya. Atau mungkin aku nggak punya kemampuan apa-apa untuk melayani Tuhan. Benar nggak Bapak Ibu? Dengar baik Bapak Ibu. Panggilan untuk melayani bukan hanya ditujukan untuk anak-anak muda. Panggilan melayani bukan saja ditujukan para hamba-hamba Tuhan. Bukan ditujukan pengurus kul saja, enggak. Setiap kita punya panggilan untuk melayani. Kalau Bapak Ibu, aku nggak bisa apa-apa, percaya. Karena Tuhan bilang, setiap kita diberikan talenta. Ya, talenta itu mau kita simpen, kemampuan itu mau kita simpen saja, atau mau kita berikan untuk Tuhan. Ayo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu rindu menjadi yang terbesar, belajarlah kita melayani. Belajar melayani. Nah, malam hari ini saya mau bagikan dua hal mengapa kita harus melayani. Yang pertama, kita buka di dalam Matius 20 ayat 28. Dikatakan begini, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, mengapa setiap kita harus melayani? Bapak Ibu, kalau kita menjadi pengikut Kristus, itu artinya kita ada DNA Kristus. Nah, DNA Kristus itu adalah DNA untuk melayani, bukan dilayani. Dikatakan dengan jelas Matius 20 ayat 28, Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan Yesus rela berkorban. Tuhan Yesus memberikan hidupnya. Bicara melayani adalah bicara berkorban. Bicara melayani itu bicara memberikan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo, dimanapun kita bergereja hari-hari ini, ada panggilan Tuhan buat saudara untuk melayani. Berikan diri saudara. Ini aku Tuhan. Pakai hidupku untuk bagi kemuliaan nama-Mu. Ya, nggak tahu entah sebagai pendoa atau asar atau apapun, saudara. Saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani memang nggak mudah. Mau berkorban.
Tuhan Yesus mau berkorban, memberikan dirinya disalib, dianiaya, diludahi. Mau enggak kita punya hati yang mau berkorban seperti Tuhan Yesus? Doa saya Bapak Ibu, lewat kebenaran firman ini, Bapak Ibu banyak yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Sekali lagi, sama seperti Tuhan Yesus. Dia datang mau melayani. Dia datang mau berkorban. Dia datang memberikan dirinya. Dia datang menyerahkan nyawanya. Menyerahkan haknya. Untuk kita boleh diselamatkan. Jadi yang pertama, mengapa kita harus melayani? Karena DNA kita, kalau kita menjadi pengikut Kristus, DNA melayani itu melekat dalam hidup kita. Yang kedua, kita baca di dalam Lukas 10, ayat yang pertama sampai yang kedua. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pengerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pengerja untuk tuaian itu. Ya, dikatakan ayat yang pertama, Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Ketika Yesus mau melayani di suatu kota, suatu daerah, mereka diminta dahulu, saudara, mempersiapkan segala sesuatu sebelum Tuhan Yesus datang. Ya, artinya apa, saudara? Sekali lagi, ini adalah tahun penuaian jiwa. Yang terakhir dan yang terbesar. Sesuai dengan visi Gembala Pembina kita. Ya. Artinya apa, saudara? Tuaian bank besar itu akan lewat, tidak akan terjadi kalau pengerjanya tidak dibangkitkan. Pelayan-pelayan Tuhan tidak dibangkitkan. Dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan tuaian itu banyak, tapi pelayannya sedikit. Bapak Ibu, saya adalah anak seorang petani. Ya. Bayangkan kalau hasil tuaian itu banyak, tapi pengerjanya sedikit. Ya. Saya percaya ketika tuaian banyak, pengerjanya sedikit, akhirnya enggak apa, saudara. Ya, kalau kita biasa nanam padi, Bapak Ibu, kalau lewat masa penuaian, saya percaya hasilnya enggak bagus. Bisa-bisa padinya itu tumbuh. Karena terlambat untuk menuai. Bapak Ibu, ayo kita lihat jiwa-jiwa di sekitar kita. Mereka perlu kita. Mereka perlu dilayani. Kalau kita rindu melihat penuaian jiwa yang besar itu terjadi, minta sama Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Ya, sekali lagi, kunci penuaian adalah pelayan-pelayan yang bangkit, pekerja-pengerja Tuhan yang bangkit, yang punya hati untuk jiwa-jiwa. Jadi dua hal ini Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu rindu menjadi yang terbesar, kita harus melayani. Untuk menjadi pelayan memang gak mudah. Ya.
Dia harus berkorban. Dia harus memberikan diri. Kenapa kita harus menjadi penuai? DNA kita, Tuhan kita sendiri adalah Tuhan yang mau melayani kita. Kenapa kita harus melayani? Karena banyak jiwa-jiwa yang perlu kita layani. Banyak tuaian. Doa kami Bapak Ibu, malam hari ini Bapak Ibu Saudara dipanggil Tuhan untuk melayani. Berikan hatimu, lembutkan hatimu, jangan keraskan. Percayalah, Tuhan sudah berikan kemampuan itu. Bapak Ibu tinggal buka hati. Tuhan, ini aku, ini hidupku. Aku mau melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rindu melayani, ya, minggu depan datang sama gembala Bapak Ibu. Datang sama koordinator ibadah. Daftarkan. Aku mau melayani Pak. Saya percaya Tuhan dengan penuh sukacita akan menyambut Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya tutup ibadah kita malam hari ini, saya rindu berdoa buat Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk panggilan bagi kami untuk melayani Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah panggilan itu terus kuatkan, dengarkan buat hidup kami, perjelas untuk kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kami dipanggil bukan untuk dilayani, tapi melayani Tuhan. Dan kami dipanggil untuk jiwa-jiwa, punya belas kasihan. Saya melihat Tuhan bahwa hari-hari ini ada tuaian sangat banyak. Tuhan perlu pengerjanya, Tuhan perlu pelayannya. Dan ini kami Tuhan, ini hidup saya. Kami mau melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Di layar saudara ada QR Code, QRIS, di mana saudara bisa memberikan persembahan melalui QRIS, atau saudara juga bisa memberikan persembahan secara tunai. Dan kita akan bawa persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama arahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Malam hari ini kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap benih yang ditabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga benih-benih, melalui benih-benih ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, anugerah kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.